baru jadi berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah semua amal ibadah kita dan mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana ayahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawkina wa na'udzu bi azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adzabi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadahi lana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farrij humumana bil Qur'an wa ighfir li mautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imam zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waksif kurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an warham syuhadana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha
Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semuanya dikasih kemudahan, kemampuan, kekuatan, hidayah, taufik dari Allah sehingga bisa bertemu kembali, yaitu kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, taufik, hidayah sehingga kita bisa istiqomah dan bisa mendapatkan husnul khotimah. Amin. Kita melanjutkan kajian surat Al-Mursalat, yang mana surat tentang kiamat. Ayat yang sebelumnya dibahas tentang gambaran kiamat, yaitu bisa dibaca surat Infitor, Insyikok, ya, At-Takwir. Itu gambaran mulai apa kiamat itu? Mulai kehancuran sampai kebangkitan, sampai akhirnya dihisab menuju surga dan neraka. Baru itu namanya kiamat. Beda dengan kiam. Kiam itu bangkit. Kiamatun pakai tak marbutoh. Jadi dalam bahasa Arab itu kiamah, sesuatu yang luar biasa. Seperti apa? Lail. Surat Al-Lail itu artinya apa? Surat malam ya. Ya. Ada juga kata Lailatul Qadar, ada tak marbutohnya. Itu suatu malam yang luar biasa. Karena Allah pakai akhiran kata tak marbutoh hurufnya itu. Jadi bukan Lailul Qadar tapi Lailatul Qadar. Yaitu Al-Qiyamah. Kenapa kok sampai dibuat Al-Qiyamah suatu menakjubkan, suatu yang menakutkan, suatu yang karena banyak orang tidak percaya. Karena tidak percaya efeknya apa? Nah ini. Efek daripada orang tidak percaya pada rukun iman tentang hari kiamat apa? Di ayat ke-16 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nuhlikil awwalin. Efeknya kalau orang tidak percaya, berbuat dosa, akibatnya Allah binasakan. Orang dulu Allah binasakan, orang berikutnya siapa? Yaitu orang dulu itu kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum-kaum yang dulu. Allah binasakan. Karena apa? Orang-orang rata-rata kalau tidak percaya hari kiamat, itu seperti orang tidak percaya kalau ada pembalasan, tidak percaya kalau nanti dihisap, tidak percaya semua perbuatannya yang baik atau buruk pasti dibalas. Maka itu orang kalau sudah pesimis dalam hidup ini, orang kok jahat semua, tidak ada yang baik. Percuma saya berbuat baik, tidak ada efeknya. Padahal Allah memperhitungkan sekecil apapun kebaikan pasti dibalas minimal satu kebaikan dibalas 10 di dunia dan di akhirat jamaah. Contoh ya, contoh siapa orang yang sama Allah dikirim jin-jin, setan-setan jin, siapa jamaah? Tidak hanya tentang ini aja, apa itu balasannya, bahkan temannya pun jadi berteman dengan apa? Jin yang kafir. Orang-orang munafik, orang-orang kafir kan? Kami kirim para jin yang kufur untuk apa? Jadi teman korinya orang-orang kafir yang tidak percaya sama hari kiamat. Jadi sulit untuk mengimani Al-Quran karena sudah dikuasai apa itu jiwanya, dikuasai apa itu bisikannya oleh yang selalu mendekatinya. Dan tidak hanya bangsa jin, bahkan manusia. Kan syayatinu minal jinni wal ins. Dari bangsa jin dan manusia. Jadi untung orang bisa percaya. Karena tidak mudah jamaah mempercayai sesuatu yang tidak pernah terjadi. Yang abstrak. Apalagi Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran ini mukjizat.
Hanya orang-orang pilihan yang bisa percaya. Jadi efeknya orang kalau tidak percaya, perbuatannya melampaui batas, sewenang-wenang, banyak melakukan perbuatan dosa, akibatnya belum menjelang kiamat sudah dibinasakan. Contohnya kisah Nabi Nuh, yaitu kaum Nabi Nuh dibinasakan dengan hujan sampai banjirnya setinggi di atas gunung. Kemudian kami ikuti dengan umat yang lain, yaitu setelah Nabi Nuh ada lagi yang tidak percaya, kaum-kaum yang lain, yaitu kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Soleh. Nabi Lut apa? Semuanya diingatkan tentang masalah kiamat. Semua diingatkan. Karena apa? Kepentingannya, manfaatnya, hasilnya, orang kalau sudah bakal dihisab bagaimana coba? Orang kalau pasti akan meninggalkan tempat tinggal gimana? Jadi kan kok merasa merantau gimana coba rasanya? Ini rumah rantauan kok ini, bukan rumahku. Saya ini pendatang, gimana rasanya? Apa akan dibangun itu rumah kontrakannya? Akan dibesarkan rumah kontrakannya? Akan diagung-agungkan atau dibanggakan? Tidak mungkin. Jadi orang kalau sudah yakin kita hanya ngontrak, yakin kalau kita hanya sementara di dunia ini, maka apa yang kita bawa bakalnya mengiringi kita selalu ya amal ibadah. Nah itu orang yang paling cerdas, orang yang benar-benar bisa dibilang bisa mengendalikan hawa nafsu itu orang-orang yang selalu ingat persiapan akan mati. Kiamat memang untuk terjadinya kan sesuai dengan aturan-aturan Allah. Kalau sudah orang-orang tidak ada yang beriman, tapi mati pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian kadzalika naf'alu bil mujrimin. Jadi akibatnya orang kalau tidak percaya hari kiamat jadi orang yang banyak berbuat dosa, mujrim. Ini efeknya jamaah. Maka itu Allah ancam dengan cara apa? Wailul likullihum wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah. Jadi celaka ini neraka wail, jurang di dalam neraka, ancaman yang keras istilah Arab itu bagi orang yang tidak percaya hari kiamat pada hari itu. Jadi mendustakan hari kiamat. Jadi jangan dikira enteng jamaah percaya hari kiamat jamaah. Berat. Betul enggak ini? Betul enggak? Percaya hari kiamat itu apa semua orang bisa dibilang percaya? Banyak atau minoritas? Karena apa? Allah enggak tanya loh. Buktinya apa kalau percaya hari kiamat? Kan gitu aja. Kan ada orang-orang mengatakan percaya, percaya, tapi mencuri timbangan. Itu dusta. Percaya-percaya tapi menghardik anak yatim itu dusta. Percaya-percaya tapi tidak menyantuni anak orang-orang miskin. Percaya-percaya tapi beramal tidak karena Allah. Berarti tidak percaya jamaah. Jadi orang yang percaya sungguh-sungguh hari kiamat itu orang-orang benar-benar apa? Imannya betul semua. Itu terbukti dengan perbuatannya. Gimana mau menipu orang? Wong Allah itu Maha tahu. Jadi pada dasarnya orang yang menipu orang itu orang yang tidak punya keyakinan yang sempurna. Jadi tidak bisa kita menipu orang jamaah. Karena Allah Maha tahu semua perbuatan kita akan berbuah. Ya termasuk itu. Kalau orang sudah tidak percaya hari kiamat, orang tidak beriman, maka Allah kirim syayatinu minal jins untuk apa? Memperkuat usahanya dalam berbuat dosa. Naudzubillah min dzalik. Jadi setan itu tidak perlu dipanggil jamaah. Kalau kita berbuat dosa sudah otomatis ditemani oleh jin kafir. Jadi kalau orang kena kemasukan jin yang perlu disadarkan apanya jamaah? Tobat dulu ya. Suruh tobat bahwa perbuatannya itu salah baru diruqyah. Kalau orangnya tidak mau tobat ya kata jinnya loh saya itu nempel karena gara-gara dia. Iya, gara-gara perbuatannya. Allah yang memberikan kemampuan bisa mendekati jin. Tapi kalau orang beriman, siapa yang dikirim jemaah? Kan kita pernah bahas pasukannya Allah itu tidak hanya angin, tapi juga termasuk para malaikat. Jadi malaikat ini tidak pakai kita minta.
Kalau kita benar beriman sama Allah, maka Allah selalu mengirim malaikat untuk membantu orang beriman. Jadi sekali lagi, walaupun orang tidak percaya hari kiamat, seolah-olah tidak ada efeknya, tapi secara tidak langsung, perbuatannya bisa dilihat semakin melampaui batas. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini Allah tunjukkan. Yang kemarin Allah tunjukkan tentang gambaran kiamat, sekarang Allah tunjukkan akibat orang nggak percaya hari kiamat. Yaitu siapa? Orang itu orang mujrim, orang yang berbuat dosa. Baik, kita lanjutkan. Contohnya orang yang tidak percaya hari kiamat. Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Apa al-haqqah itu? Ini juga termasuk nama-nama kiamat. Al-haq yang pasti benar. Al-haq yang pasti benar. Kadzdzaba Tsamud wa 'adun bil qaryah. Kemudian ditafsirkan ayat 1, 2, dan 3 dengan apa? Ayat keempat. Ternyata yang dimaksud al-haqqah itu al-qari'ah, yaitu kiamat. Siapa yang dulu tidak percaya? Bangsa Samud, kaum Nabi Soleh, bangsa Ad, kaumnya Nabi Hud. Jadi orangnya kalau sudah tidak percaya jamaah, biarpun itu nabinya seorang yang baik, yang jujur, penolong, tidak akan dipercaya bahkan dari kaumnya sendiri. Yang awalnya diakui Nabi Muhammad itu seorang yang al-amin, yang sering menolong. Begitu diangkat jadi nabi, mengajarkan tentang masalah tauhid yang bertentangan dengan hawa nafsu, pasti ditolak. Karena apa? Hubungannya dengan hati. Kalau hatinya rusak, rusak semua jamaah. Hatinya penuh dosa, maka sulit untuk menerima kebenaran Al-Quran. Nah, ini kisahnya. Kaum Samud dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Siapa kaum Samud? Kaumnya Nabi Soleh yang di mana Nabi Soleh itu dapat mukjizat apa jemaah? Batu keluar onta. Kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud itu biasanya bisa memahat gunung jadi rumah. Ini enggak, dari batu apa? Ada binatang yang hidup dan bunting. Menunjukkan apa? Semua mukjizat para nabi itu akan mengalahkan di zamannya. Di zamannya itu apa? Kalau di zamannya itu sihir, Nabi Musa mengalahkan semua sihir, tapi bukan sihir. Di zaman Nabi Muhammad, apa? Sastra, semua sastra dikalahkan oleh Al-Quran. Tapi dikalahkan tambah marah, tambah tidak percaya. Karena memang bukan mukjizat yang membuka hidayah, jamaah. Mukjizat itu untuk menunjukkan bahwa ini nabi, gitu loh. Yang dimana benar-benar apa yang dikatakan terbukti. Itu tandanya mukjizat untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi yang namanya orang kalau sudah tertutup, biarpun iblis sudah tahu surga, sudah tahu firman Allah, sudah tahu malaikat, sampai sekarang tidak akan beriman. Yang ada iri, dengki, hasut kepada seluruh anak cucu Adam supaya ikut masuk neraka. Jadi sekali lagi tidak mudah untuk mengimani tentang rukun iman, yaitu percaya hari kiamat kalau tidak dapat hidayah. Biarpun yang berdakwah seorang nabi jamaah. Baik, kita lanjutkan ayat yang semana, yaitu kaum Ad yang tidak percaya hari kiamat mengatakan kepada nabinya siapa? Qalu Yahud, wahai Nabi Hud, apa saja yang kau datangkan pada kami, mukjizat apapun, kami tetap menyembah berhala-berhala, Tuhan yang banyak. Kami tidak percaya dengan Tuhanmu. Kami tidak percaya tentang kiamat, tidak percaya apapun. Bayangkan jemaah, Nabi Hud itu kaum apa termasuk bangsanya sendiri, tubuhnya sama. Bahkan dibilang Nabi Hud apa? Oh, orang ini gila ini, kerasukan jin katanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi tidak usah kaget kalau yang benar dibilang gila, yang gila dibenar-benarkan. Ya,
sejak dulu sudah terjadi kontradiksi. Jadi yang baik itu sudah disingkirkan sejak dulu jamaah. Karena jinnya tambah banyak yang kafir. Kayak apa? Ya, sekali lagi orang yang baik, Nabi dan Rasul dibilang apa? Nggak waras. Jadi tidak usah kaget ya. Kalau orang baik dibilang nggak benar itu sejak dulu ya. Nabi Muhammad dibilang apa? Gila, macam-macam. Pokoknya ya sudah, segala macam celaan. Nah, itu kita jangan berharap pujian orang, jangan terlalu pede, terlalu dipuji. Bahkan pada dasarnya kalau kita sadar jamaah, kita itu aslinya apa? Mimma in mahin, dari air yang hina dina. Kata Allah apa? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Perhatikanlah manusia itu dari apa dia diciptakan. Dari mana dia diciptakan? Apa sumbernya ciptaannya? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik. Dari air yang keluar kemaluannya. Laki-laki. Ya, dari situ harusnya kita apa? Tidak pantas dipuji, tidak pantas dibangga-banggakan, tidak pantas percaya, merasa dirinya hebat. Justru kalau kita dipuji orang bilang apa? Masya Allah, ini sudah kehendak Allah. Alhamdulillah, pujian hanya milik Allah. La haula wa la quwata illa. Lumayan. Jangan terus, ya memang saya pantas dipuji karena usaha saya. Lah ini berarti orang ini lupa diri. Tidak seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak ada tandingannya sampai sekarang. Jemaah. Apa? Rajanya manusia dan jin dan binatang di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Tapi tidak pernah sombong. Begitu menguasai singgasana Ratu Balkis. Bilang apa? Hada min fadli Robbi. Ini semuanya karunia Tuhanku. Untuk menguji saya bersyukur atau kufur. Jadi kalau orang sudah merasa dirinya hebat, dirinya punya ilmu, dirinya punya kekuasaan, itu pertanda orang sudah kufur jamaah. Jadi kufur itu tidak harus keluar dari agama Islam, ya, karena bahasa arti kufur itu menutupi kenikmatan Allah, menutupi kekuasaan Allah, menutupi kebenaran, itu sudah kufur. Jadi kafir itu menutupi aslinya jamaah. Kalau satu persatu ditutupi lama-lama tambah banyak, maka itu dari awal kita harus sadar bahwa hidup ini innalillah wa inna ilaihi rojiun. Kita milik Allah, kembali kepada Allah. La haula wa la quwata, tiada daya dan kekuatan, illa billah. Dan kita sering sholat dalam 5 waktu itu, baca Al-Fatihah apa? Iya kana budu, wa iya kanas ta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan supaya bisa beribadah. Karena tujuan kita diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Baik, kita lanjutkan kisah orang yang tidak percaya hari kiamat, apa akibatnya, dampaknya dalam kehidupannya. Kata-katanya sudah melampaui batas jamaah. Jadi mereka menjawab, sama saja wahai Nabi Hud. Dari bilang Nabi, ya wahai Hud, tidak ada kata nabinya. Dituturi, tidak dituturi ceramah, tidak podo wae, tidak akan percaya. Jadi apa? Kami tetap melakukan ibadah sesuai dengan nenek moyang kami. Seperti inilah dulu kami. Diingatkan ini syirik tetap tidak akan percaya. Wong Tuhan banyak aja belum selesai masalah kok dikasih Tuhan satu. Gak logika sama sekali. Jadi khuluqul awalin apa? Tradisi-tradisi ini sudah saya lakukan sejak dulu. Kami justru makmur gara-gara tradisi ini. Jadi repot ya. Kalau agama sudah tradisi, tidak mau bersumber dari sumber yang benar ya. Padahal manusia dilahirkan dalam keadaan apa? Apa? Buta, tuli, bisu, tidak melihat, tidak mendengar. Bahkan dalam surat Al-Alaq apa? Allamal insana ma'alam ya'lam. Allah mengajarkan manusia yang dulunya tidak tahu apa-apa. Jadi manusia tidak tahu tentang agama, tidak tahu kebenaran.
Maka itu semua para nabi diturunkan kitab supaya tahu kebenaran. Kalau tidak ada kitab Nabi Muhammad, tidak tahu. Nabi Muhammad aja seorang Rasul perlu tuntunan kitab. Itu pun firman Allah langsung melalui malaikat Jibril. Kemudian kita bisa membuktikan, menyaksikannya berupa Al-Quran. Tapi kalau orang sudah tertutup hatinya, biarpun dua nabi, tahu jamaah dua nabi. Siapa dua nabi itu? Nabi Musa, Nabi Harun. Sudah melihat langsung mukjizat Nabi Musa, Fir'aun tenggelam bersama bala tentaranya. Setelah itu bilang apa? Ketemu orang menyembah berhala. Ya Musa, aku kepingin Tuhannya orang-orang itu loh. Enak bisa dipegang, bisa dilihat. Bayangkan jemaah, itu masih ada nabinya, dua nabi. Nabi Harun dan Nabi Musa. Bani Israel minta Tuhan berhala. Begitu ditinggal kalau Nabi Musa dijaga Nabi Harun, kan ada perintah Allah untuk mengambil kitab, yaitu Taurat. Baru 40 hari sudah syirik menyembah apa? Anak sapi berupa patung. Jadi tidak heran jamaah kalau untuk mempelajari tauhid itu berat. Kalau tidak dapat hidayah. Padahal yang mempengaruhi mereka itu siapa? Musa Samiri dari harta mereka untuk dikumpulkan dijadikan apa? Patung. Mereka berkorban dengan harta mau. Padahal ibadah kepada Allah tanpa korban. Hanya sholat. Menyempatkan waktu saja sulit. Tapi kalau sudah dikuasai nafsu, apapun diberikan jamaah. Itu kalau dikuasai hawa nafsu. Jadi percaya hari kiamat tidak mudah jamaah. Karena ini termasuk hidayah dari Allah. Maka itu ada syarat rukun iman dan rukun Islam. Dan rukun iman ini kalau tidak diimani semuanya hanya percaya jemaah. Tapi berat. Efeknya apa kalau percaya? Yaitu akibatnya orang apa? Takut berbuat maksiat, senang berbuat taat. Kan sifatnya orang mutakin apa? Wabil akhiratihum yukinun. Surat Al-Baqarah. Di awal-awal surat Al-Baqarah itu ditunjukkan sifat orang mutakin di samping yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqna ditutup apa? Wa bil akhiratihum yuqinun. Sudah tidak beriman, sudah di atasnya iman. Yuqinun, hakul yakin. Keyakinannya tidak merubah sama sekali tentang ancaman, tentang ujian, tentang bayang-bayang bagaimana nanti kalau mati. Ya sudah, kita hidup ini pasti mati seperti seorang dalam kandungan pasti lahir, dulunya di alam ruh, pindah ke alam kandungan, pindah ke alam dunia, pindah ke alam barzah. Kita pasti akan melalui proses dalam kehidupan. Jadi ruhnya bertahan tapi jasadnya hancur. Begitu ke alam akhirat berkumpul antara jasad dan ruh. Ini kalau dibuktikan belum ada bukti. Tapi dalam ayat-ayat disebutkan bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati. Ditunjukkan ke Nabi Ibrahim, ditunjukkan ke Nabi Uzair. Ya bagi Allah mudah. Kun fayakun. Ida arada syai'an ayyakululahu kun fayakun. Tapi begitu kita tidak percaya, tambah sulit mengimani agama. Karena agama ini hanya butuh keimanan dan amal soleh jamaah. Apa amal soleh yang paling penting? Yu'minuna bil ghaib. Kalau sudah percaya sama Allah, baru apa? Yuqimunas sholat. Itu kalau kita kerjakan sehari 5 waktu, 17 rakaat, akan timbul kepercayaan Allah itu ada. Semua yang kita lakukan itu mesti ada balasannya. Betul enggak jamaah ini? Yang saya ungkapkan ini betul enggak ini? Ada rasa enggak ini? Bahwa hidup ini selalu diawasi sama Allah. Ada rasa enggak ini jamaah? Nah, Hah? Ada ya? Kalau diteorikan saja, enggak dipraktekkan, bisa enggak itu? Orang punya rasa. Hah? Bisa enggak? Hanya diteorikan, diceramahkan, enggak diamalkan. Bisa enggak itu dirasa? Semua kan butuh praktek. Ya, seperti dokter gitu juga gitu.
Saya kasih resep, jangan hanya iya saja. Minum itu resepnya, ya. Akan terasa nanti kapan kok udah sembuh-sembuh? Ya butuh proses, ya kan? Semua butuh proses. Termasuk sholat itu tanha anil fasya wal munkar itu akan, bukan begitu sholat langsung terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar. Enggak akan. Bayangkan prosesnya sahabat berapa tahun jemaah sholat itu di Mekah itu 13 tahun. Belum diharamkan judi dan minuman keras. Tapi sholatnya terus. Sekarang jamaah, Masya Allah. Orangnya punya pangkat, punya ilmu, tapi perzinaan di mana-mana. Naudzubillah min dzalik. Sampai anaknya dizinai dua-duanya. Ya, berapa tahun itu? Jadi pada dasarnya apa jamaah manusia ini? Manusia ini dikuasai hawa nafsu. Siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsu jamaah? Hanya Allah. Dengan cara apa? Aqimis sholat. Tegakkan sholat, dirikan sholat, sesuai dengan rukun syaratnya. Inna sholata tanha anil fasyai wal mungkar. Dengan sholat itu kalau kita laksanakan 5 waktu itu, niscaya Allah akan hindarkan segala perbuatan keji dan mungkar pada diri kita. Allah yang menyelamatkan kita. Pernah kejadian antara Nabi Yusuf dan Zulekha. Hampir sama-sama senang itu. Hamma bi wa hamma biha. Jadi sama-sama senang, sama-sama kepingin. Tapi Allah selamatkan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf selalu ingat Allah. Selalu ibadah kepada Allah. Seperti juga seorang pemuda dihadapkan dengan seorang wanita yang cantik, bangsawan, diajak zina. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Jadi orang kalau tidak dapat hidayah, keimanan, hancur jamaah. Biarpun punya harta, punya pangkat, punya jabatan, hancur. Jadi ujian ini terus-menerus jamaah selama kita masih hidup. Yang namanya sukses itu kalau sudah masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah, hamba-hamba Allah yang termasuk minal jannatil firdaus tanpa hisab. Amin amin ya robbal alamin. Jadi kita belum selesai ujiannya jamaah. Mohon kepada Allah mudah-mudahan ujiannya dimudahkan. Dibaca surat apa? Doa akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan kau siksa kami ya Allah kalau saya dosa salah. Jangan uji kami ya Allah yang kami tidak mampu. Jangan uji kami yang seperti orang dulu. Ini menunjukkan doa apa? Bahwa kita sebenarnya lemah, tidak mampu, tapi dikasih sama Allah doa. Minta pertolongan kepada Allah supaya kita sadar bahwa kita tidak punya kekuatan tanpa pertolongan Allah. Tidak akan bisa mampu kalau tidak diampuni sama Allah. Tidak akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah kalau tidak dapat rahmat dari Allah. Semakin taat, semakin cinta Allah, semakin kasih sayang kepada makhluk Allah. Karena apa? Kalau kita memang ingin diampuni sama Allah, maka kita harus jadi pemaaf. Ya jemaah ya. Jadi agama ini jangan dibuat agama rutinitas, pokoknya seperti dulu ya dulu. Tidak ada yang aneh-aneh ya. Efeknya apa jemaah? Orang yang kuat, tidak percaya hari kiamat, ya, tidak ada tandingannya di seluruh dunia, hanya kaum Ad yang paling tinggi, yang paling kuat, tubuhnya tinggi, besar, apa? Sering membunuh manusia, sewenang-wenang, kasar, jemaah. Ini efek kalau orang dikasih sama Allah nikmat, tapi tidak kenal Allah, tidak percaya hari kiamat, apa? Sering membunuh manusia. Tidak ada dasar, tidak ada alasan, karena merasa dirinya paling kuat. Dibunuh. Padahal sudah diingatkan oleh Nabi Hud. Yang percaya sama Nabi Hud, orang-orang lemah, sedikit. Ya, ini menunjukkan apa jamaah? Ya inilah kalau sudah tidak percaya hari kiamat. Jadi manfaatnya sangat besar kalau kita percaya bahwa kita itu mati pasti akan dihisap, mati akan dibalas, mati akan diperhitungkan semua perbuatan kita. Hanya apa? Perhitungan kata-kata kita, ucapan kita, perbuatan kita, apa yang kita miliki, bagaimana supaya bermanfaat di akhirat nanti.
Jadi kalau sekali membunuh orang, cukup satu orang bisa membunuh satu desa. Belum ada nuklir ini jamaah. Nah sekarang ada nuklir, ada bom. Banyak manusia yang dibunuh. Iya, betul ya. Mulai zaman dulu sampai sekarang terus bergantian. Hanya beda manusianya, beda namanya. Maka itu kenapa Allah ingatkan terus tentang kiamat, tentang kiamat. Sebab kita akan dihisab. Jadi kaum Ad ini efek daripada tidak percaya kepada Nabi Hud tentang kiamat. Terus disebutkan sama Allah, pengikutnya sama jamaah, lebih senang sama orang kaya. Biarpun orangnya apa? Sewenang-wenang. Gak usah kaget. Lah ya ngerti orangnya loh. Diktator. Orang yang gini, iya tapi dia kan kaya. Lah kamu sendiri yang bicara kan lemah. Hina. Nggak punya ekonomi yang kuat. Nah, inilah kita nggak usah tanding-tandingan jamaah. Pokoknya kita sampaikan, mereka nggak percaya ya sudah. Jadi Nabi Hud memang kalangannya kaum kaum duafa, ekonominya lemah. Tapi manusia itu cinta dunia. Yang kaya-kaya itu orangnya melampaui batas. Jabbar, anid, kebenaran ditantang. Para rasul tidak dipercaya. Dapat laknat dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kenapa orang kok sampai sekarang kok seperti lupa? Padahal penguasa ini pembohong, penguasa ini punya kepentingan. Kita diperbudak, tidak tahu. Nanti kalau sudah meninggal baru sadar. Loh, dulu saya itu kau paksa untuk nurut. Tidak, jemaah. Kita yang punya sifat yang sama dengan penguasa. Nah itu, kalau ingin penguasa itu baik, apa jemaah? Allah tidak akan mengirim suatu pemimpin kalau umatnya itu baik jemaah. Jadi kami berikan pemimpin kepada umatnya yang sewenang-wenang sama. Umatnya khianat, pemimpinnya juga khianat. Nah itu, mari kita mulai dari diri kita, keluarga kita, kampung kita, supaya kita diberikan sama Allah pemimpin yang adil, pemimpin yang beriman, pemimpin yang benar-benar mengikuti aturan-aturan Allah. Semakin kita jauh dari Allah, maka dikasih pemimpin yang melampaui batas. Mohon maaf sebentar. Saya ini kena penyakit. Butuh minum. Baik. Jadi sekali lagi, tidak usah kaget ya sejak dulu ya. Sejak dulu orang itu lebih percaya, lebih taat kepada orang yang punya kekuasaan, yang punya harta. Tapi kalau hidayah dibuka, istrinya Fir'aun gimana Jemaah? Kalau sudah dapat hidayah, istrinya Fir'aun tidak percaya sama Fir'aun, tidak mengakui Fir'aun Tuhan, dibunuh, disiksa sampai meninggal. Itu hidayah. Bagaimana tukang sihirnya Fir'aun? Dicincang sama Fir'aun. Ya, disalib, diputus tangan kanan, kemudian kaki kiri, secara perlahan-lahan, itu pun tetap tidak percaya sama Fir'aun, tetap tidak taat sama Fir'aun, walaupun ancamannya harus mati. Itu hidayah, jamaah. Jadi bersyukurlah kita jamaah. Dah pakai ancaman, dah pakai paksaan, bisa percaya sama Quran, bisa mengamalkan. Kita bersyukur ya, karena Quran ini abstrak. Hanya butuh keimanan dan praktek. Kalau hanya dipercaya tuh tidak ada praktek, dusta itu namanya jamaah. Jadi amanu wa amilus lihat. Mohon maaf. Baik, saya lanjutkan kisahnya kaum Ad yang tidak percaya. Akibatnya apa kalau tidak percaya jamaah? Sombong ya. Mengatakan apa? Siapa yang lebih kuat dari kami? Kami ini kaum yang terkuat. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kami. Lupa sama yang membuat. Ya inilah manusia. Kalau sudah kufur, nikmat. Seperti siapa? Fir'aun mengatakan,
Aku Tuhan yang paling tinggi karena tidak pernah sakit. Ya, kekayaannya memuncak. Seperti siapa lagi? Korun. Ini harta karena ilmuku. Kapan mulai Ya, kapan? langsung dibalas sama Allah apa? Apa tidak pernah mereka mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan mereka? Berarti apa? Yang mencipta itu yang lebih kuat. Dikirim apa sama Allah? Makhluk yang paling lemah apa? Angin ya. Angin kan lemah cuma. Sama orang lain itu Ya, sama akibatnya apa cuma? Di bawah angin dengan kekuatan yang luar biasa cuma. Allah adab dengan angin bukan puting beliung cuma. Ya, bukan puting beliung. Anginnya itu hampir seminggu terus menerus membinasakan kaum Ad dimanapun kaum Ad berada, baik di bunker, di bawah, berpegangan apapun, sama angin diangkat jamaah. Ya, bagaimana cara yang menyiksa? Ini karena kesombongan yang luar biasa. Karena banyak orang dibunuh, nabinya tidak dipercaya, bahkan mengaku dirinya paling kuat dari segala-galanya. Man asyadu, siapa yang paling kuat dari kami? Tidak ada katanya. Dibalas sama Allah. Maka itu Allah binasakan kaum Ad dengan apa? Angin yang terus-menerus, yang sangat kencang, dingin, mematikan selama seminggu. Bagaimana caranya? Semuanya diangkat oleh Allah. Kalau sudah diangkat, dibalik kepalanya ke bawah, kemudian dilepaskan oleh angin, jatuh, kepalanya hancur. Jadi tidak ada satupun yang selamat kecuali yang beriman, Nabi Hud dan orang yang beriman. Biarpun satu lokasi, angin tidak membawa Nabi Hud dan orang beriman. Berarti yang kita takutkan musibah atau murka Allah, jemaah. Jadi kalau ada musibah, kita harus ingat siapa yang punya musibah, siapa yang punya bencana. Allah semua. Alam ini tidak akan bergerak tanpa seizin Allah. Kiamat tidak akan terjadi tanpa seizin Allah. Maka kita harus lari kepada Allah yang punya segala-galanya. Ya seperti kaumnya Nabi siapa? Nabi Yunus. Begitu alam sudah gelap gelita, mau terjadi bencana, mereka semuanya tobat dari para raja sampai rakyat jelata. Tobat semuanya. Tidak jadi bencana. Malah nabinya yang tidak sadar, Nabi Yunus. Dikiranya tidak masalah meninggalkan kaumnya. Ditelan ikan paus. Begitu ditelan ikan paus baru sadar. Loh ternyata saya ini meninggalkan perintah Allah. Padahal belum ada perintah untuk meninggalkan kaum. Perintahnya Allah suruh terus ajari kaumnya. Begitu mendengarkan di bawah laut itu banyak yang bertasbih, sadar Nabi Yunus. Subhanak, la ilaha anta subhanaka ini kuntu minat dolimin. Itu baru Nabi Yunus sadar kalau dirinya telah melanggar perintah Allah. Jadi kuncinya apa? Wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum kalau kaum itu sempat berbuat taubat istighfar. Ini tidak ada yang mau istighfar, tidak ada yang mau taubat. Bahkan mereka minta hujan deras, dikasih awan yang gelap gulita, mereka senang. Bakal hujan. Ternyata apa? Awan yang gelap gulita itu ternyata membawa angin yang luar biasa. Semuanya dibinasakan oleh Allah. Seperti pohon yang hancur lapuk. Karena diangkat sampai paling atas jamaah. Dilepas sama Allah sampai hancur kepalanya. Naudzubillah min dzalik. Bisa bayangkan jamaah siksaan Allah? Tidak bisa. Allah itu tahu semuanya. Kita siap tsunami dikasih yang lain. Siap gempa dikasih yang lain. Siap segalanya dikasih yang lain jamaah. Kalau Allah itu maha tahu. Allah tahu kelemahan manusia. Mana kemampuannya manusia yang siap? Ini saya kasih yang tidak mampu. Jadi tidak ada yang sempurna manusia ini. Tidak ada yang siap kalau Allah sudah murka. Katanya apa? Anaknya Nabi Nuh. Saya tidak mau naik perahu. Saya akan naik gunung. Tidak ada yang selamat kecuali di perahu. Ah, tidak mungkin. Gunung tenggelam. Akibatnya apa, Jamaah? Sudah dibilang sama Allah yang selamat hanya di perahu. Gunungnya tenggelam, anaknya pun tenggelam. Jadi Allah sudah tahu kelemahan manusia itu.
Jadi kita itu jangan sombong. Mari kita menghindari bencana, tapi maksiat ya percuma jamaah. Nggak tobat. Sekali lagi, kalau Allah sudah murka, manusia manapun tidak bisa menghindari murka Allah. Ya, jadi kita perbanyak istighfar. Dikirim angin sampai luar biasa jamaah. Suaranya gemuruh, naudzubillah min dzalik, sangat menakutkan. Apa pernah terjadi model ini sekarang? Tidak ada. Kena puting beliung aja sudah tidak kuat kita. Teriak-teriak kita. Itu dalam hitungan apa? Detik atau menit jamaah? Menit ya. Ini ndak berhari-hari. Naudzubillah min dzalik. Dan siksa Allah lebih lebih keras. Inilah cirinya orang-orang yang melampaui batas, yang tidak percaya hari kiamat. Siapa orang yang melampaui batas jemaah? Orang yang cinta dunia. Kenapa cinta dunia? Melakukan segala perbuatan tidak karena Allah, mengharap yang penting dunia, halal haram tidak ada masalah. Jadi mereka tidak berharap dibalas. Maka lebih mendahulukan kepentingan dunia dibanding akhirat. Padahal akhirat lebih kekal dan abadi. Jadi orang percaya akhirat itu tidak mudah. Percaya alam barzah kematian tidak mudah. Jemaah. Kalau tidak dapat daya dari Allah. Apalagi hanya tulisan ini. Tulisan ini tidak ngefek jemaah. Apalagi orang yang banyak dosanya. Wah tambah sulit percaya Al-Quran. Sekarang ini kan dunia modern ya. Ya jemaah ya. Semua serba menarik. Kayak Quran itu tidak berguna. Gimana jemaah? Betul tidak jemaah? Mayoritas orang itu senang Quran apa baca yang lain jemaah? Kuat mana? Baca sosial media sama Quran. Ini tanya langsung ini, faktanya gimana? Baca Quran ya kan. Yang baca Quran kuat itu berarti dapat hidayah, Pak. Nyatanya di warung-warung itu semalam suntuk satu kopi bisa tidak tidur loh, Pak. Enggak. Iya, kalau baca Quran. Berat kalau tidak dapat rahmat. Kalau tidak dapat hidayah. Iya. Padahal baca WA tadi itu udah ada suara loh, tapi kuat. Jadi sekali lagi, kalau jiwa kita belum dapat rahmat Allah, hidayah Allah, maka sulit. Maka itu perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun, perbanyak rahmat Allah, supaya mudah dalam beribadah, mudah untuk melakukan kebaikan. Karena apa? Serangan untuk menuju kemaksiatan itu terus-menerus jamaah. Jebol, ada rumah yang terkunci. Betul ya jamaah ya? Ada yang rumah terkunci sekarang ini? Saya tanya, ada yang rumah terkunci enggak? Rumah sekarang enggak ada yang terkunci ya. Enggak Semua ada. bisa membuka kamarnya, membuka dirinya ke dunia maya di seluruh dunia ya. Iya. Enggak ada rumah terkunci sekarang. Berarti apa? Bisa jebol semua ini. Kalau enggak punya iman, betul ya? Betul. Bila min dzalik. Maka itu iman ini sampai kapanpun apa? Sangat dibutuhkan. Jangan sampai dibiarkan iman yang sudah kita apa? Kita tanam, kita pupuk ini. Sebab iman bisa bertambah, bisa berkurang. Kapan berkurang? Kalau kita tinggalkan ketaatan, kita maksiat. Malah mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Terus, siapa orang mujrim jamaah? Kan tadi disebutkan, demikianlah kami balas orang mujrim. Nanti, Pak. Oh iya. Ya, orang mujrim itu orang-orang yang berbuat dosa. Jadi, orang-orang di surga tanya, kenapa kamu kok masuk neraka ya orang mujrim? Loh ini loh. Iya, kami tidak pernah sholat, nggak pernah ngasih orang-orang miskin. Kami kumpul orang-orang yang berbicara masalah yang batil, tidak percaya sama Quran, tidak percaya sama hadis. Itu semuanya omong kosong. Ini efeknya jamaah. Jadi sholat, kemudian
menyantuni anak yatim, itu memberikan supaya kita percaya hari kiamat. Jadi orang mujrim itu kalau ketemu orang beriman apa? Mempertawakan. Wah, kamu itu kerja buat apa kok enaknya? Tiba-tiba orang yang enggak dapat apa-apa dikasih uang loh. Ditertawakan jemaah. Buat apa zakat? Buat apa kita sholat? Buang-buang waktu. Ya. Jadi tidak usah kaget kalau orang beriman jadi bahan ejekan ya. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Ditertawakan oleh orang-orang yang duniawi. Orang-orang yang cinta dunia, yang merasa dirinya sukses. Sukses dalam artian pandangan manusia. Terus kalau mereka bertemu dengan teman-temannya yang seide, sefaham, dibilang apa? Orang-orang beriman ini sesat. Uang kok dicari-cari diberikan sama orang. Kapan kita akan menertawakan kita? Jangan sekarang, jangan dibalas. Nanti di hari kiamat kita bisa menertawakan orang kafir. Loh ya apa? Gimana sekarang? Yang kata kamu kita ini orang tersesat. Jadi kita itu dari buah ejekan, jemaah. Dihina-hina, dibilang sesat. Kalau kita percaya dengan Al-Quran. Karena Quran ini mengajarkan apa? Wah, kalau uang diberikan orang lain, nah, rugi kita kerja tiap hari. Padahal semuanya itu milik kita kalau kita yakin. Nyatanya orang-orang yang cinta dunia nanam saham mau, dibohongi orang mau, katanya mau digandakan uangnya mau, sama dukun mau, tapi diajar yang benar. Wah, dipikir-pikir bagaimana ini ya? Lah, jadi setan iblis itu berusaha supaya menakut-nakuti orang infak. Bahaya loh ya, nanti habis uangnya. Bahaya lah. Iya kalau ada. Kalau bohong gimana ini? Nah, jadi sulit untuk melakukan kebaikan. Jadi orang-orang kafir itu dibuat apa sama? Yang beriman. Senang sama dunia, menghina orang-orang beriman. Zuina lidzina kafaru al-hayatad dunya wa yaskharuna min ladzina amanu. Menghina orang-orang beriman sudah wajar sama. Sejak dulu sampai sekarang sama. Jadi kita perlu membalas tidak jamaah kalau dihina orang? Tidak perlu, karena di sini tidak ada pembalasan. Pembalasannya kapan? Kalau menjelang hari kiamat, otomatis orang-orang kafir bilang teman-teman akrabnya dulu, ya apa? Dulu saya kan bersama kalian berteman. Tolonglah saya kasih minum, kasih saya apa itu air supaya kita tidak bisa haram bagi kalian. Jadi nampak surga dan neraka, penduduk surga neraka tahu. Supaya apa? Yang surga tambah seneng melihat temannya yang dulu sering menghina, lo rasa no. Orang neraka tambah kesakitan. Ya Allah, ternyata betul orang itu. Cena, jadi jarak jauh pun bisa dilihatkan sama Allah. Padahal jaraknya jauh antara surga dan neraka. Jadi kita disuruh sabar dulu jamaah. Semua makian itu kita telah. Yang penting kita tidak berbuat seperti mereka. Kalau bisa, doakan jamaah supaya mereka dapat Dah. hidayah. Jangan terus disyukur-syukurin. Sebab masalahnya mereka juga tidak tahu ya. Masa dibilang sesat ikut kamu yang sesat lah. Anjing menggonggong ikut-ikut menggonggong. Ya sama-sama jadi anjing jamaah ya. Hmm. Lah ya apa? Anjing menggonggong ikut menggonggong. Hmm. Ngapain? Itu sudah termasuk kebiasaan anjing. Dikasih tetap menggonggong itu anjing itu. Ya. Jadi kita harus sabar. Jadi orang mujrim ini selalu mencari kesalahan orang beriman sama. Mereka tidak puas. Mereka sakit hati karena tidak bisa beriman. Termasuk iblis. Pokok dibilang sesat terus kita itu. Ya udah, yang penting saya punya dasar, saya mengimani Al-Quran, ada tafsirannya, penjelasan dari Rasul, dari sahabat yang diridhoi Allah, udah ulama yang ahlinya, udah saya percaya, saya amalkan. Nanti buktinya di akhirat. Nggak usah debat sekarang ya, di akhirat nanti kita tahu. Mudah-mudahan kita yakin. Terus Allah mengancam apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Ini sama dengan wailul yaumaidil lil mukadzibin. Apa wail itu? Kata orang Arab, kebinasaan, kehancuran yang luar biasa kalau orang itu tidak percaya. Jadi pernah kita pelajari
pernah kita bahas di surat Al-Humazah. Jadi kalau sudah Allah ancam wail berapa kali jamaah di surat Al-Mursalat berkali-kali sampai 13 kali jamaah. Diulang-ulang yang tidak percaya hari kiamat, diulang-ulang terus diancam sama Allah wail celaka. Kenapa? Supaya kita jangan sampai tidak percaya. Jadi apa dipaksa sama agama kita percaya jamaah? Dipaksa enggak ini? Ya enggak. Jangan enggak percaya ya sudah tanggung sendiri kan gitu ya. Intinya kita itu kalau memang ada rasa jamaah, lakukan. Kalau tidak ada rasa ya sudah. Nanti nyesel sendiri. Jadi hidup ini butuh keimanan jamaah. Butuh kepercayaan. Kalau sudah keimanan dilakukan amal soleh, maka timbul apa? Keyakinan. Iya, saya kira ini bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Jadi ayat ini sampai apa jemaah? Sampai ini ayat ke-19. Ya, jadi orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, efek sampingnya apa? Akibatnya apa jemaah? Berbuat sewenang. Sewenang-wenang. Terus sering menghina orang yang benar ya. Menyepelekan orang yang berbuat baik. Baik. Menyesatkan orang yang benar ya. Sudah biasa ya. Tidak usah kaget. Inilah efeknya. Tapi yang waras ngalah. Ngalah. Ya. Nah, waras kok gak ngalah. Berarti kan sama dengan anjing tadi. Anjing menggonggong ikut menggonggong. Ya, sing waras ngalah jamaah. Sebelum kita kan tahu mereka sakit. Baik, saya kira ini bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Ada pertanyaan Amin. jemaah? Amin. Oke, baik kita dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Matur suwun, Pak Ustaz. Oke, sami-sami. Nuwun saudara. Selamat istirahat.